Anda masih menyaksikan Berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polisi membubarkan kontes busana waria dengan modus perayaan ulang tahun di kota Makassar. Tidak terima dikeroyok 3 orang bidan di Bantaeng melapor ke polisi. Harga telur ayam beras di Makassar terus melonjak dalam 2 pekan terakhir. Ya, fenomena Citayam Fashion Week merebak hingga Parepare. Nah, Parepare Fashion Week dimanfaatkan sejumlah pengusaha untuk mengangkat produk usaha kecil dan menengah. Patung cinta sejati Habibie Ainun, ikon kota Parepare, menjadi lebih istimewa pada Senin sore dengan kehadiran lenggak-lenggok para model. Terinspirasi dari Citayam Fashion Week di Jakarta, para model memanfaatkan keramik lantai patung cinta sejati Habibie Ainun sebagai catwalk. Parepare Fashion Week diisi oleh para model yang mempromosikan produk usaha kecil menengah atau UMKM di kota Parepare. Selain produk fashion atau baju, para model juga memamerkan produk UMKM lain seperti kopi, bedak, hingga kuliner. Harapannya melalui Parepare Fashion Week yang digelar di lokasi patung cinta menjadi momen untuk mengangkat produk usaha kecil dan menengah di kota Parepare. Ya, mumpung sekarang lagi viral di Fashion Week, jadi kita manfaatkan, cuman kita versi beda, ya. Jadi yang biasanya orang pakai badan jalan, kita tidak, ya. Kita di sini karena kenapa? Tujuannya untuk memperkenalkan ikonnya Parepare, ya. Selain itu juga kita mau perkenalkan beberapa produk UMKM yang ada di Parepare, ya insya Allah semoga lancar. Gitu. Kenapa? Ada beberapa seperti all shop, kuliner, ya. Jadi biar semua orang tahu bahwa oh di Parepare ada seperti ini, ya begitu. Nah, ada beberapa perbedaannya. Yang pertama kita ini terdiri dari betul-betul fashion model catwalk, ada dari duta pariwisata dan ada influencer. Parepare Fashion Week digelar di pelataran patung cinta sejati Habibie Ainun diklaim tidak mengganggu arus lalu lintas. Model yang digunakan berasal dari model fashion catwalk, duta pariwisata, hingga influencer. Melalui ajang ini harapannya bisa mengenalkan produk UMKM di kota Parepare sehingga bisa mengangkat ekonomi pengusaha kecil yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19. Parepare Fashion Week menjadi perhatian warga yang melintasi patung cinta sejati Habibie Ainun. Warga yang menyaksikan Fashion Week mengabadikan para model yang melenggak-lenggok dengan ponsel. Suwardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Ya, kita simak informasi lain. Harga telur ayam beras di Makassar terus melonjak dalam 2 pekan terakhir. Kenaikan harga telur ayam beras diduga karena peningkatan harga pakan ternak. Harga telur ayam beras dalam 2 pekan terakhir di Pasar Terong, Makassar meningkat drastis. Telur ayam beras kecil per 1 rak kini dijual Rp40.000, padahal sebelumnya hanya dibanderol Rp37.000 per 1 rak. Begitu pula harga telur ayam beras super atau ukuran besar naik dari Rp50.000 per 1 rak isi 30 butir menjadi Rp57.000. Kenaikan harga telur ayam beras yang diduga karena peningkatan harga pakan ternak ini mengakibatkan pembeli resah. Pemerintah diminta segera turun tangan menstabilkan harga telur ayam beras. Kenaikan harga telur ini? Iya ada. Ada, naiknya berapa itu? 3.000-an. 3.000-an. Biasanya beli berapa? Biasanya 55 paling mahal. 55 paling mahal ya? 55, 54. Dulu biasa beli berapa? Paling besar itu 54. 54, yang kecil? Paling kecil 42. Sekarang berapa ini? Sekarang 47. 47 ya? Nah, yang kecil ini ya? Iya, 42, 43. Kalau Yang jelas di bawah 45. Kalau harga telur yang besar berapaan biasa? Ya, Kalau yang besar sekarang berapaan? sekarang paling mahal 57. Oh, 57 ya? Ada kenaikan Kak? Berapaan itu Kak? Sekarang harga 50. Dulu berapa itu Kak? Kalau dulu
Pernah di bawah 40. Di bawah 40 ya kak? Iya, kalau dulu. Penyebabnya sendiri kenapa bisa terjadi kenaikan ini kak? Katanya sih pedagang karena mahalnya pakan. Oh itu pengaruh pakan ya kak? Iya, Kenaikan. orang. Untuk harga telur yang kecil sendiri berapa itu kak? Yang kecil. Iya. Kalau sekarang yang kecil harga 47. Dulu berapa kak? Kalau dulu di bawah 40 juga. 40 ya kak? Kalau dulu. Untuk yang telur besar sendiri kak? Yang paling besar. Iya. Kalau sekarang 57 yang paling besar. Harga yang dulu berapa kak? Kalau dulu yang paling besar dulu 50. 20 ya kak? Iya. Ya, sejumlah pelajar dan alumni SMK di Makassar melakukan donor darah. Kegiatan sosial ini bentuk antisipasi menambah persediaan darah yang semakin menipis. Dengan mengambil tempat salah satu ruangan di SMK Negeri 8 Makassar, para pelajar melakukan donor darah. Selain melibatkan murid SMK Negeri 8 Makassar, kegiatan sosial ini juga melibatkan para alumni. Para pendonor mengaku senang bisa menyumbangkan darah kepada orang yang membutuhkan transfusi darah. Bagaimana perasaannya Dek, setelah donor darah ini Dek? Ya, cukup baik, alhamdulillah nggak ada pusing-pusingnya. Nah, ini donor darah pertama atau sudah pernah sebelumnya? Pesannya ya semoga darah yang saya donorkan bisa berguna bagi masyarakat lainnya. Bisa membutuhkan buat yang lain. Semoga bisa kedepannya mendonor lagi. Oke, senang bisa berbagi sesama manusia yang membutuhkan. Tim Palang Merah Indonesia atau PMI Makassar mengaku menyasar seluruh sekolah maupun tempat ibadah agar berpartisipasi dalam donor darah sebagai antisipasi menambah stok darah. Kita itu setiap 2 bulan memang ada donor darah rutin, tergantung kan donor darah itu memang jaraknya 2 bulan. Jadi setiap 2 bulan itu biasanya kita dipanggil lagi kalau ada acara-acara kayak dari sekolah. Dalam rangkanya itu untuk persiapan darah saja, karena kan biasanya tiba-tiba ada yang cito atau urgent butuh darah, jadi kita memang sudah siapkan stoknya di kantor. Makanya kita terima undangan dari sekolah-sekolah kalau ada kegiatan, ada pertemuan alumni gitu. Tapi bukan cuma di sekolah-sekolah, di masjid juga bisa. Permintaan darah di Makassar semakin hari terus melonjak, sedangkan stok semakin menipis. Zainuddin melaporkan dari kota Makassar. Kita ke informasi lain. Seorang pengemudi mobil ditemukan tewas di area parkir Bandara Hasanuddin Maros. Kematian korban diduga karena penyakit. Dari video amatir yang viral di media sosial, tampak pria berumur 61 tahun asal Jalan Macan, Kota Makassar tergeletak di samping mobil yang dikendarainya. Korban ditemukan tidak bernyawa di area parkir Bandara Sultan Hasanuddin Maros dengan mulut mengeluarkan busa pada Selasa siang. Diduga korban meninggal karena penyakit sehingga keluarga tidak ingin ada autopsi. Polisi yang menerima laporan dan tiba di lokasi juga tidak menemukan tanda bekas aksi kekerasan pada tubuh korban. Pria Parubaya ini sebelumnya mengantarkannya yang akan ke Jakarta. Masyarakat yang melintas melihat adanya seorang yang sementara tergeletak di samping mobil, kemudian dilaporkan ke pihak security APSEK bandara, kemudian diteruskan ke Polsek dan langsung kami tindak lanjuti. Korban misalnya MJ, umur 61 tahun dan beralamat di Kota Makassar. Perkiraan dari hasil analisa dari pemeriksaan dokter bahwa korban itu meninggal kurang lebih 1 jam. Dari keluarganya, anaknya korban tadi menolak untuk dilakukan otopsi dan langsung mereka untuk mengambil jenazah untuk dilakukan pemakaman di kediamannya. Bahwa yang bersangkutan menurut keterangan dari keluarganya, korban mengantar rekan kerjanya yang akan ke Jakarta. Dan setelah diturunkan kemudian korban mengarah ke area kedatangan ke kendaraannya. Hasil pemeriksaan dari dokter bahwa tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Diduga sementara bahwa korban meninggal karena sakit, dan keterangan dari pihak keluarganya kalau korban ini memiliki riwayat penyakit. Korban yang bersangkutan ini riwayat penyakitnya itu diabetes dan hipertensi. Kami masih menunggu hasil visum dari pihak dokter. Setelah kita menerima laporan, kita lakukan pengamanan TKP, kemudian koordinasi dengan pihak kesehatan bandara dan tim Inafis untuk melakukan olah TKP bersama, dan setelah itu kami
evakuasi korban ke Rumah Sakit Dodi Sarjoto untuk melakukan visum. Ya, demikian berita Makassar hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.